Lu bangun motor itu kalau misalnya lu cuman orang yang bawa, lu gak akan bisa nikmatin. Itu. Balik lagi ke channel Mohar Garage. Nah, hari ini gue lagi sama Bro Lutfi. Siapa? Lutfi. Iya. Doi salah satu customer baru gue. Dia datang bawa Ninja Air tahun berapa, Vi? Ninja Air 2008 kalau nggak salah. Sebelumnya kenalin dulu dong, Vi, buat para subscriber gue. Halo. Siapa tahu ada yang mau kenal. Gua Lutfi. Udah, men. Dia kayak siapa ya? Kayak artis siapa gitu ya. Kebetulan Bro Lutfi ini dia nggak cuman main motor ya, Bro? Dia tapi ada hobi lain juga ya? Iya, ada beberapa lah. Ada beberapa ya? Apa sih boleh tahu? Apa sih hobi lu selain? Gue lebih ke otomotif sih, jadi mobil motor juga gue demen. Oh, mobil juga lo main juga? Main juga. Oke. Berarti sekarang lagi bangun mobil juga? Ada satu proyek. Ada satu proyek mobil juga. Dan dia juga punya channel YouTube, men. Apa channel YouTube lo? Meme modifikasi. Meme modifikasi. Ntar bakal gue cantumin juga. Buat yang mau tahu dia ngebangun apa aja sih. Gila. Dia datang kemari, dia bawa Ninja Air nih tahun berapa? 2008. Keadaannya sih kacau ya. Ya, lumayan. Jadi kalau gue lihat nih tampilan kayak gini nih dulunya kayak buat mainan GoPayMeter nih. Iya sih. Awalnya sih niatnya gitu. Lu pengen bangun buat GoPayMeter nih. Terus kenapa lu ngelanjutin? Udah nggak tertarik kayak waktu itu. Udah nggak tertarik. Berarti lu lebih tertarik sama. Sorry nih ya, kalau GoPayMeter itu kan dia ada unsur taruhan ini. Nah, lu tertarik sama unsur taruhannya kah, atau lu tertarik untuk kayak apa ya? Kayak apa sih, kalau misalnya orang bangun motor itu kan kayak pride-nya dia beda ya. Kadang kan gitu tuh, ada yang suka cuman pride-nya lu punya motor GoPayMeter kenceng, atau yang arahnya bener-bener lu bangun motor buat nyari duit, judinya gitu. Oh, kalau gue sih lebih seneng lihat motor gue kencang, udah gitu aja. Berarti bukan judinya ya? Bukan. Mantep, men. Ini harus ditiru nih gini nih, jarang-jarang owner GoPayMeter nggak mikirin masalah nominal judinya, tapi lebih ke apa, proses bangun motor dia sampai bisa kenceng ya. Tapi nggak lu lanjutin, sayang juga sih kalau gue lihat udah hampir 60% sih ya untuk bisa lanjut lagi. Nah, kalau lu sendiri nih dengan rencana lu bawa nih motor lu ke bengkel gue, itu arahnya apa sih? Kalau boleh tahu. Jadi di samping gue demen mesin gue kenceng, gue suka motor gue fungsional, bisa gue bawa gitu lah. Nah, kalau misalnya lu nonton channel wisata malam, di situ gue ada sedikit speech tentang, gue bilang, lu bangun motor itu kalau misalnya lu cuman orang yang bawa, lu gak akan bisa nikmatin. Itu. Iya dong. Itu poinnya. Nah, kalau di gua justru malah gue ngarahin secara konsepnya, lu bangun motor, lu bisa nikmatin juga, dan di situ ada poin plusnya pasti kan, dimana lu udah ngeluarin uang, terus lu bisa nikmatin, gitu kan? That's the point. Itu dia sih, makanya gue bilang secara konsep gue, yang tadinya awal gue berpikir untuk konsep bengkel balap yang memang illegal race, tapi akhirnya gue bilang sekarang gue lebih ke penghobi sih maksudnya. Iya, benar. Zamannya udah bergeser nih. Udah berubah. Udah berubah. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau kedepannya ada owner yang pengen bikin buat GoPayMeter sih, gue terima aja sih, men. Selagi masih ada cuan, kenapa enggak ya kan? Iyalah. Oke. Jadi rencana lu bakal bikin untuk pasti digede-gedein lah ya? Iya, ban digedein. Buat jalan-jalan lah. Biar kalau night ride gue nggak di rumah aja. Jadi gue pengennya gara-gara night ride-nya nih ya. Iya. Nah, kira-kira gue aja belum tahu nih ekspektasi untuk budget ini motor di kisaran berapa, karena yang gue lihat memang bakal banyak banget perubahan. Satu dari sisi kaki-kaki yang jelas swing arm ganti, terus shock depan juga ini kan kecil banget ya, nggak mungkin ya dengan Bro Lutfi yang seksi men, bukan oversize. Seksi, terus lihat kaki-kaki kecil kayak gini kayak lucu ya, jadi kayak sepeda. Kayak beruang yang jadi gue gak ngomong ya. Bakal banyak banget perubahan sih. Kalau lu sendiri udah nyiapin untuk budget buat motor lu ini kira-kira kisaran berapa? Gue sharing aja sih ya, biar lu ada arahnya mau kemana. Gue agak bingung ya sebenarnya kalau misalkan setiap kali ditanyain budget. Jadi mengalir aja nih? Iya, mengalir aja. Cuman maksudnya
ya nggak usah terlalu over lah, step by step aja gitu. Yang penting motornya normal dulu, gue pakai biar gue enjoy the proses gitu. Betul, itu sih, men. Karena banyak juga gini loh, kayak customer datang ke gue ya, dia langsung kayak matokin budget, bang, gue ada budget sekian. Nah sebenarnya gue malah bingung tuh kalau kayak gitu. Karena kenapa? Selera lu sama selera gue belum tentu match kan? Iya benar. Benar kan? Benar. Kayak misalnya gue bilang, bro lu pakai brand ini atau gue pakai part inilah. Yang menurut gue oke, belum tentu lu bilang oke. Karena kan gue nggak tahu nih, lu pengennya arahnya kayak untuk masalah brandnya yang mau branded kah atau yang secara fungsional. Iya, nah benar. Kan itu dulu kan. Makanya gue mau tekenin ini buat khususnya buat para customer yang pengen bangun motornya di tempat gue nggak pernah nekanin masalah kayak lu harus pakai part apa atau gue ngarahin part apa. Gue lebih kepada lu pengennya kayak gimana, gue akan ngikutin. Secara kalau misalnya safety-nya masih ada atau secara fungsinya masih oke, gue akan tetap arahin sih. Nggak yang gue pengen pakai ini dan itu yang jadi kewajiban customer di bengkel gue harus kayak gitu, enggak. Makanya nih kebetulan si Bro Lutfi ini baru datang ke tempat gue mau sharing juga biar lu kalian juga pada tahu bahwa setiap customer yang datang ke tempat gue itu nggak selalu gue yang treat untuk masalah part. Balik lagi, budget mereka yang nentuin, gue yang ngarahin maunya kayak gimana gitu loh. Berarti untuk awal mungkin fungsi untuk kaki-kaki dulu kali Vi ya, rapihin. Nah kalau untuk mesin sendiri ini awalnya gini nih Vi? Ini standarkah atau memang udah diracik untuk yang gope meter full-fullan atau gimana? Enggak sih, standar porting lah jatuhnya ya kali. Standar porting? Berarti ini awalnya udah sempat dibangun ya? Udah sempat dibangun. Setengah jadi lah ya? Kalau gue lihat sih bloknya udah gold nih. Ini pengapiannya apa nih? Pengapiannya apa ya? Tunggal? AC gitu. AC tunggal ya? Iya. Gokil sih. Karbunya udah kayak Himsuko lagi. Wah gila, membran tapi standar, radiator standar. Tapi udah sempat turun balap? Belum. Bener-bener begitu motornya udah begini nih kondisinya, gue kayak aduh males. Berarti bukan hobi lu di situ, men. Iya males. Berarti bukan hobi lu di situ. Gue lebih seneng motor harus kenceng. Wajib tuh ya? Iya wajib. Gak kenceng bosen. Anjir ngeri. Cuman harus dibawanya juga tetap nyaman gitu loh. Kalau kayak gini kan gue bawanya juga males loh. Gak mungkin sih. Gue bawa ke Indomaret aja udah pegel. Dia udah debunya sudah tebel. Ini udah berapa lama nih kayak mangkrak nih? Mangkrak apa diem di rumah nih? Ini udah sampai ketiban geceng, Bang. Ketiban genteng. Ngeri banget, men. Asli. Parah sih gue ngeliatnya masih. Anjir, nih motor kayak baru keluar dari museum. Jujur sih, gue kaget banget sih lihatnya. Cuman, nah ini penting ya. Jadi sebelum motor ini gue eksekusi, jadi gue kasih lihat dulu nih keadaan awalnya kayak gimana dan keadaan mesinnya. Jujur nggak nyala nih, Vi? Nggak nyala. Ya? Jadi ntar gue akan ada how to proses dari motor ini kayak begini sampai finishing dan sampai si Bro Lutfi ini bisa nikmatin motornya sendiri. Jadi pantengin terus channel gue dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bro Lutfi, thank you banget. Thank you, Bang. Update progresnya dan berapa lama untuk kerjain ini motor. Jadi kan ya di saat gue berani share kayak gini berarti gue udah punya tanggung jawab gue ke customer gue. Oke, thank you, man.